Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan secara manual dan di Rapid Miner pada dataset clustering. Yang pertama, saya sebelum melanjutkan ke perhitungan mencari cluster 1, 2, dan 3, di sini saya merubah nilai numerik dataset menjadi pecahan desimal dengan mengalihkan 1,3 digit di belakang NIM saya sendiri, yaitu 3721. Di sini ada proses langkahnya dan saya membuat rumus sendiri, yaitu Y sama dengan X kali 1, Z, yang artinya Y adalah nilai baru, X adalah nilai lama, yaitu nilai numerik yang ada di dataset ini, sedangkan Z adalah nilai NIM 3 digit saya sendiri. Data pertama di sini ada step, ini saya ambil dari sini, ada 3,2. Y sama dengan 3,2 dikali 1,3784, maka hasilnya Y sama dengan 4,4109. Workout ada 0,5 ini ya di baris pertama. Y sama dengan 0,5 dikali 1,3784, maka hasilnya 0,6892. Lanjut ke kalori 1,1. Y sama dengan 1,1 dikali 1,3784, maka hasilnya Y sama dengan 1,5162. Ini untuk data yang pertama. Next, data yang kedua, step ini saya juga ambil dari data yang ini. Untuk step 2,8 saya masukkan ke rumus 2,8 kali 1,3784. Sebelumnya dari mana dapat nilai 3784? Saya sudah jelaskan tadi bahwa 3784 4 digit akhir NIM saya sendiri. Maka hasilnya 2,8 kali 1,3784 hasilnya 3,8595. Next ke workout 0,4 ini ya, 0,4 dimasukkan ke rumus Y sama dengan 0,4 kali X kali 1,3784, hasilnya 0,5513. Next ke kalori ada 0,9 dimasukkan ke rumus Y sama dengan 0,9 kali 1,3784, maka hasilnya 1,2405. Dan begitu seterusnya sampai data ke-15. Kita lihat ya. Sampai data ke-15. Nah, ini. Maka hasil nilai numerik yang sudah diubah tadi, maka ini hasilnya. Data pertama 4 dari nilai berapa tadi ya? Dari nilai 3,2, 0,5 dan 1,1, dia berubah menjadi nilai desimal yang 4 digit di belakang koma. Tadi kan cuma 1, sekarang dia berubah menjadi 4 digit di belakang komanya, 4,4109, 0,6892, 1,5162. Hasil ini semua kita dapat dari rumus tadi, rumus yang sudah saya buat, Y sama dengan X kali 1,4 digit terakhir NIM saya sendiri. Oke, next lanjut ke ini. Kita menentukan, bisa nggak ujung?
kita menentukan jumlah Keymanes dengan mencari K sama dengan 3. Nah, ini kita masuk ke perhitungan manual. Nanti di terakhir penjelasan saya akan masuk ke penjelasan perhitungan di RapidMiner. Yang pertama, kita tentukan nilai centroid awal dengan iterasi pertama. Saya ambil datanya berurutan, tidak selang-seling. Dari data pertama, data kedua, dan data ketiga. Saya ambil data 1, 2, dan 3. Nah, hitung jarak setiap titik ke centroid iterasi pertama. Nah, rumusnya, karena saya memiliki 3 variabel, maka rumusnya D sama dengan akar dalam kurung X1 dikurang centroid pertama pangkat 2 ditambah dalam kurung X2 dikurang centroid 2 ditambah pangkat 2 ditambah X3 centroid 3 pangkat 2. Ini kalau misalkan 4 variabel mungkin ditambah lagi, ditambah pangkat 2 ditambah X4 C centroid X4 dikurang C centroid 4 dan seterusnya. Nah, saya ini memiliki 3 variabel. Oke, langsung masuk ke perhitungan awal. Di sini ada data pertama. Data pertama saya ambil dari ini 4,4109. Saya ambil dari data yang tadi. Yang ini. Data yang ini. Karena rumusnya X ini adalah nilai yang ada di 5 data tadi. Sedangkan C1, C2, C3 kita lihat dari di sini data yang kita ambil untuk menentukan nilai centroid awal atau iterasi pertama. Oke, lanjut ke perhitungan. 4,4109 dikurang 4,4109 ini dapatnya dari sini. 4109 ini dari sini. Mohon maaf sebelumnya saya memberitahukan bahwa perhitungan saya ini tidak sesuai sama rumus karena kan absolut dia tidak sesuai sama perhitungan di rumus. Kalau di rumus kan harus sesuai. Kalau di rumusnya kan X1 dikurang C1. Kalau saya melihatkan angka yang dikurangkan. Kalau angkanya besar, misalkan centroid angkanya lebih kecil, maka saya mendahulukan angka centroidnya gitu. Saya tidak menyesuaikan di rumus. Lanjut. Pangkat 2 ditambah 0,6892 dikurang 0,6892. Pangkat 2 ditambah 1,5162 dikurang 1,5162, maka hasilnya 0,000. Next ke centroid, masukkan ke centroid kedua. Di sini ada 4,4109 dikurang 3,8595. Ini dapatnya dari sini. Pangkat 2 ditambah 0,6892 dikurang 0,5513. Pangkat 2 ditambah 1,5162 dikurang 12405. Ini juga 1,2405 juga dapatnya dari sini. Sama dengan akar 0,5514 pangkat 2 ditambah 0,1379 pangkat 2 ditambah 0,2757 pangkat 2. Nah, ini sebelum dijumlah semuanya, pangkat 2-nya dihilangkan dulu dengan cara kita mengalihkan sesama nilai sini. Misalkan 0,5514, maka kita mengalihkannya dengan 0,5514, bukan 0,5514 kali 2, bukan. Kita mengalihnya sesama nilai ini. Pangkat 2 ini berarti jumlah yang kita kali berapa gitu. Maka hasilnya 0,3041 ditambah 0,0190 ditambah 0,0760, hasilnya akar 0,3991 sama dengan 0,632. Next ke centroid ketiga. Ada nih 10. Nah, karena 10 ini nilainya
lebih besar daripada X-nya, maka saya mendahulukan nilai C-nya, centroidnya, karena supaya saya menghindari hasilnya negatif. Next, 10,3380 dikurang 4,4109 pangkat 2, maka hasilnya 59271 pangkat 2. 2,4811 dikurang 0,6892, maka hasilnya 1,7919 pangkat 2. 3,5838 dikurang 1,5162 pangkat 2, maka hasilnya 2,0676 pangkat 2. Ini 5,9271 dikali 5,971, maka hasilnya 35,1311. Begitu seterusnya sampai menghasilkan 3,2105, 4,2752, menghasilkan akar 42,6168. Akar dari 42,6168 ini maka hasilnya 6,53. Next, ke data kedua. Data kedua, saya mendahulukan X karena nilai C-nya lebih kecil. 4,4109 ini dapatnya dari sini. 3,8595 dapatnya dari data yang di sini. Oke, lanjut. Pangkat 2 ditambah 0,6892 dikurang 0,5513 pangkat 2 ditambah 1,5162 dikurang 1,2405 pangkat 2, maka hasilnya 0,5514 pangkat 2 ditambah 0,1379 pangkat 2 ditambah 0,275157 pangkat 2 sama dengan 0,3041 ditambah 0,0190 ditambah 0,0760 sama dengan akar 0,3991. Akar dari 0,3991 sama dengan 0,632. Next, centroid 2, data kedua. 3,85 ini hasilnya 0 karena semuanya sama ya. Hasilnya 0 karena semua sama. Next, 10,3380 dikurang 3,8595 pangkat 2, maka hasilnya 6,4785 pangkat 2. 2,4811 dikurang 0,5513 pangkat 2, maka hasilnya 9,9298 pangkat 2. 3,5838 dikurang 1,2405, maka hasilnya 2,3433 pangkat 2. Nah, semua nilai yang desimal ini berpangkat 2 kita kalikan dulu, sehingga hasilnya 41,9709 ditambah 3,7251 ditambah 5,4908 menghasilkan akar 511868. Kita mencari akar dari 511868, yaitu hasilnya 7,16. Nah, dari dua data ini begitu penjelasannya, sama seperti data ketiga, keempat, ke-5, terus ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, hingga hasil iterasi pertama, klaster pertama. Kita dapat di klaster pertama dia ada data 1, data 2, data 6, data 7, data 10, data 12, data 14. Data-data ini masuk ke klaster pertama. Yang masuk ke klaster kedua ada data ketiga, data kelima, data ke-8, dan data ke-15.
yang masuk ke klaster ketiga, dia ada data 4, data 9, data 11, dan data 13. Selanjutnya kita masuk ke hitungan sentroid baru, yaitu iterasi kedua. Nah, klaster pertama ini dia di titiknya ada 1, yaitu 4 data pertama atau data ke-1 ada 4,4109, 0,6892, 1,5162, dan data kedua ada 3,8595, 0,5513, dan 1,2405. Next, data ke-6 5,1352, 0,8270, dan 1,3784. Data ke-7 ini masih masuk ke klaster pertama ya, data-datanya 3,4460, 0,4135, dan 1,1027. Next, data ke-10 4,6865, 0,0948, dan 1,6540. Next, data ke-12-nya ada 3,9973, ada 0,6892, 1,3784, dan terakhir data yang klaster pertama ada data 14, yaitu 4,2730, 0,8270, 1,5162. Ini adalah nilai-nilai yang berada dalam data klaster pertama. Semua nilai-nilai ini kita hitung lagi rata-ratanya, ada step, ada work, ada kalori. Nah, data pertama kita ambil yang nilai yang pertama juga, yaitu nilai step 4,4109 ditambah data step nilai kedua ini 3,8595 ditambah data ketiga atau data klaster yang ke-6. Ke-6 ini kita cari nilai stepnya ada 4,1352. Oke, ditambah lagi nilai data keempatnya ada data ke-7 ditambah nilai stepnya 3,4460. Oke, ditambah lagi data ke-5 ada data ke-10 4,0865 ditambah lagi ini dari data ke-12 yaitu data ke-6 dari klaster pertama 3,9973 ditambah 4 atau ditambah lagi data ke-14 atau ke-7 dari klaster pertama 4,2730 dibagi 7. Dari mana dapat 7? Dari jumlah data atau jumlah yang terdata yang termasuk dalam klaster 1. Ya kan tadi ada 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semuanya kan ada 7 datanya. Maka step ini kita jumlah. Sudah kita jumlah baru kita bagi ke 7, maka hasilnya 4,1554. Next, kita jumlahkan rata-rata workout. Ini dari mana dapat nilainya? Sama kayak step tadi, kita ambil di bagian kedua. Nah, setiap data kita ambil, kita jumlah, nah kita bagi lagi dengan 7. 7 ini dari jumlah data yang termasuk klaster pertama, maka hasilnya 0,7088. Mohon maaf tulisannya tidak jelas karena ini saya kemarin salah tulis itu kosong, padahal sebenarnya itu 88. Next, ke kalori sama, kita ambil nilai yang ketiga dari setiap data, kita jumlahkan, habis itu kita bagikan ke 7, maka hasilnya 1,3923. Nah, rata-rata dari klaster pertama dari 7 data tadi kita sudah mencari rata-ratanya, maka klaster pertama sama dengan 4,1154, 0,7088, dan 1,3923.
Next, kita mencari rata-rata dari klaster kedua. Klaster kedua tadi kan ada 4 data ya. Ada 3, ada 5, dan 8, serta 15. Nah, ini nilai dari setiap data sudah kita tulis. Kita cari rata-ratanya sama seperti tadi. Kita tambah data setiap nilai awal dari setiap data hingga kita bagi 4. 4 ini sama seperti 7, yaitu jumlah data yang masuk dalam klaster itu masih sendiri. Kalau klaster pertama tadi 7, kalau klaster sekarang atau klaster 2 ini datanya cuma 4 jumlah data yang masuk dalam klaster 2. Oke, kita jumlah, kita bagikan ke 4 sama dengan 10,7859. Workout-nya sama, kita jumlah setiap nilai data yang kedua bagi 4 sama dengan 2,7223. Kalori sama, kita tambahkan setiap nilai data yang terakhir bagi 4,3,7905. Maka nilai rata-rata dari klaster 2 adalah 10,7, variabel pertama 10,7859, variabel kedua 2,7223, dan 3,7905. Next, kita mencari nilai rata-rata dari klaster ketiga. Kita lihat dulu klaster ketiga tadi, data yang masuk ada 4 data, sama seperti klaster 2. Ada 4, ada 9, ada 11, ada 13. Nah, sekarang kita menghitungkan rata-ratanya. Step pertama, sama, kita ambil nilai setiap awal data, 9,5109 ditambah 8,9596 ditambah 9,9244 ditambah 9,3731 dibagi 4. 4 ini tadi nilai dari jumlah data yang masuk dalam klaster tersebut. Klaster tadi kan 7, klaster 2 4, klaster 3 4 juga, maka dibagi dengan 4. Maka hasilnya untuk step 9,4420. Sebelumnya semua jumlah nilai di sini saya hitung manual dan belum saya kayak 9, apa ya, jumlahnya itu belum saya bulatkan. Jadi apa hasilnya itu saya tulis. Ini jumlah workout-nya 2,2054, kalorinya 3,2376. Maka klaster 3 yaitu hasilnya 9,4420 dan 2,2254 serta 3,2376. Oke, next kita hitung iterasi atau hitung ulang jarak sentroid baru atau iterasi kedua. Apakah sama hasilnya seperti iterasi pertama tadi? Apakah berubah? Nah, mari kita hitung ulang lagi di iterasi kedua. Untuk sentroidnya sama, rumusnya sama, cuma bedanya di sini, di bagian atasnya. Di bagian atasnya sini kita nilainya adalah hasil dari kita jumlahkan rata-rata tadi. Misalkan untuk sentroid pertama kita punya data ini, klaster pertama tadi kita ambil dari data yang sini ya. Ini untuk sentroid kedua kita ambil dari sini, dan sentroid ketiga kita datanya ambil dari sini. Maka dia beda dari jumlah perhitungan iterasi tadi. Bedanya di mana? Kita ngambil datanya, kita datanya pakai iterasi yang baru sudah kita hitungkan tadi di rata-rata klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, itu kita ambil dari situ datanya, nilainya. Kalau datanya tetap data yang 15 tadi, kita jumlah ke rata-rata klaster yang sudah kita hitung sebelumnya. Caranya sama seperti mencari
iterasi pertama, sehingga oke, saya kecil dulu ya. 4,4109 ini data nilai datanya, dikurang 4,1154, ini dapatnya dari sini. Pangkat 2 hingga jumlahnya 0,2955 ditambah 0,6892 dikurang 0,7088, pangkat 2 ditambah 1,5162 dikurang 1,3923 pangkat 2, hingga hasilnya 0,2955 pangkat 2 ditambah 0,0196 pangkat 2 ditambah 0,1239 pangkat 2. Akarnya, hasil dari tersebut sudah kita kali masing-masing angka. 0,0873 ditambah 0,0004 ditambah 0,0153, hasilnya akar 0,1030 sama dengan akar dari ini 0,32. Begitu seterusnya sampai data ke 15, sama hitungannya, caranya juga sama. Sehingga perhitungan Kimen kita bisa selesai kalau di iterasi kedua itu sama hasilnya dengan iterasi pertama. Nah, setelah saya analisis, ternyata punya saya cukup sampai iterasi kedua, karena pas iterasi kedua hasil klasternya sama, yaitu di klaster pertama ada nilai data klaster 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14, dia sama seperti klaster yang pertama tadi. Kita lihat dulu, kita balik ke hasil iterasi yang kedua. Nah, sama 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Klaster keduanya 3, 5, 8, 15. 3, 5, 8, 15. Apakah sama? 3, 5, 8, 15. 3, 5, 8, 15. Klaster kedua 3, 5, 8, 15. Iya, sama. Klaster ketiga juga sama, hingga hasilnya selesai di sini untuk perhitungan yang manual. Oke, karena perhitungan manualnya udah selesai, kita next ke mencoba di RapidMiner apakah dia sama hasilnya. Oke, kita ke RapidMiner, kita masukkan datanya dulu. kita cari dulu read Excel supaya kita bisa mengimpor datanya. Ini ya, kita tarik ke sini, drag and drop. Oke, kita import datanya. Kita cari datanya yang sudah kita buat atau sudah kita tulis di Excel. Kita cari ini, fitness clustering 15 data. Next. Oke, next. Di sini kita next aja. Oke, di sini saya mau jelasin sedikit, karena nanti yang kita eksekusi, yang kita perhitungkan ini cuma 3 ini ya. Kalau yang ini tidak. Nah, nanti kita kasih atribut pengecualian untuk yang bagian nomor.
Oke, kita finish. Kita cari clustering atau keymans. Nah ini ya, kita drag and drop ke sini. Nah kan tadi saya bilang ada pengecualian atribut kan. Nah kita tambah di sini select atribut. Nah ini kita drag and drop lagi, ini geser dulu, ini geser, ini kita kasih di sininya apa ya, exclude atribut ya. Di sininya kita kasih one atribut, satu aja. Kita pilih yang nomor karena kita nggak eksekusi atau kita nggak, nomor tuh nggak kita hitung. Nah di sini kan tadi aturannya klasternya cukup 2. Nah kita ubah 5 ini menjadi 3, kita ubah menjadi 3. Nah, sekarang kita ini dulu, kita run dulu, kita lihat hasilnya apakah sama dengan perhitungan manual saya. Oke, ini klasternya kita lihat nomor 1 dia 0, artinya ini maksudnya 0 ini klaster 1 ya, cuma kalau di RapidMiner dia dari 0 mulainya, 0, 1, 2, 3, 4, berarti 0 ini 1, yang 1 ini 2, yang 2 ini 3. Kita cek ya, yang nomor 1 dia masuk ke klaster pertama. Kita cek di Word apakah benar. Begini deh biar enak, kita bagi layar aja deh ya biar enak apa ya, kita bagi layar biar kita enak lihatnya yang hasilnya tadi. Nah kita lihat ini klaster 1 masuk, data 1 dia masuk pada klaster 1. Mana hasil yang tadi ya, apakah sama? Di perhitungan saya kan tadi hasilnya ini. Nah terlihat klaster 1 dia masuk pada 1 sama, klaster 2 dia masuk pada klaster 1 3 sama. Untuk data ini data 6, kita cek data 6 masuk klaster 1 ya, sama. Untuk 7 sama. Oke, berarti sama ya, semua sama. Habis itu kita cek ini apa ya, bentar ya, kita cek di kita cek di Centroid tabelnya yang kita jumlah rata-ratanya tadi apakah sama. Kita lihat untuk Centroid pertama atau klaster pertama dia ada 4,1154, di sini 4,115 ya, sama ya. Ada untuk workoutnya dia 0,708. Nah di sini karena saya sebelumnya tadi sudah membicarakan bahwa nilai yang di sini murni belum saya bulatkan. Kalau hasilnya dihitungkan misalkan 0,7088, maka kan saya menulisnya seadanya, belum saya bulatkan. Kalau di sini dia sudah dibulatkan ya, kayak seperti 0,7088 dia dibuatkan jadi 0,709. Habis itu untuk kalori dia 1,3923 dibuatkan juga menjadi 1,398. Next untuk yang klaster kedua sama 10,7859 sama, ini sudah dibuatkan
2,722 sama 2,7905 sama. Kita lihat lagi ke klaster 3, 9,4420 sama 2,205 sama 2,2376 sama. Setelah itu kita mau lihat nih hasilnya itu perhitungannya bagus tidak, maksudnya kayak perhitungannya kan lebih nol dia lebih bagus, atau lebih rendah dia lebih bagus daripada tinggi hasilnya. Kita lihat ini, kita dulu ini zoom. Oke, kita balik ke desain, kita hapus dulu ini, kita cari performance. Kita cari di assessment sana ini, karena kita menggunakan, maksudnya kita mau lihat nilai DBI-nya. DBI-nya itu kalau misalkan rendah kan dia semakin bagus, apalagi 0,00 itu pasti bagus daripada yang 1,17. Berapalah itu bagus. Kita lihat ya nilai di klaster 3 ini apakah dia bagus. Nah, ini silang ya, dia silang. Oke. Klasternya tetap kita kasih 3 dulu, nanti kita coba yang lain. Running performance DBI. Nah, kita lihat DBI-nya. Nah, untuk klaster 3 DBI-nya 0,348, berarti bagus ya. Bagus. Kita cek misalkan klasternya 4. Kita running lagi, apakah dia bagus juga. Kalau 4 bagus, tapi lebih bagus klaster yang 3. Oke, kita cek 2 deh, kayaknya lebih bagus deh kalau 2. DBI-nya, nah dia lebih bagus ya, kalau 2 dia bagus. Bentar, kita mau lihat nih apa sih clustering di plotnya. Kita kasih scatter 3D, ininya daily shape focus, ininya kita kasih kalori. Nah dia gini ya, ini kalori sama ya. Nah gini hasilnya. Oke, sekian penjelasan dan praktikum perhitungan clustering yang manual dan di RapidMiner dari saya. Alhamdulillah analisisnya sesuai, perhitungan manual dan di RapidMiner sama hasilnya. Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.